Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rahayu dari kelas 4 PAIA dengan NIM 214110402071. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk ulangan akhir semester mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Bapak Nur Halim. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan mendasar desain kurikulum PAI di sekolah dan di madrasah. Dan jika Anda sebagai guru PAI di madrasah dan di sekolah, apa yang Anda lakukan agar hasil pembelajaran PAI tidak timpang dalam kedua lembaga tersebut? Perbedaan mendasar desain kurikulum PAI di sekolah dan di madrasah. Yang pertama dari konten kurikulum. Kurikulum PAI di sekolah umumnya mencakup pemahaman tentang agama, etika, keberagamaan dengan penekanan pada nilai-nilai yang universal. Sementara itu, kurikulum PAI di madrasah fokus pada pemahaman mendalam tentang ajaran agama Islam, termasuk pemahaman Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan sejarah Islam. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Di sekolah, pendekatan pembelajaran PAI yang lebih inklusif dan menyelaras dengan pendekatan pembelajaran umum seperti metode diskusi, penelitian, pengalaman langsung. Sedangkan di madrasah, pendekatan pembelajaran lebih berorientasi pada metode pengajaran tradisional seperti pengajaran klasikal, pembacaan teks agama secara langsung. Yang ketiga, ada tujuan pendidikan di sekolah meliputi pemahaman dan penghargaan terhadap agama dan kepercayaan, toleransi, serta pengembangan karakter dan moral. Sedangkan di madrasah, tujuan pendidikan PAI adalah membentuk generasi yang memiliki pemahaman agama Islam yang kuat serta komitmen ketakwaan yang tinggi. Dan jika saya sebagai guru PAI di sekolah dan di madrasah, tentunya saya akan membuat pendekatan pembelajaran yang inklusif dan tradisional, menyesuaikan materi dengan kebutuhan masing-masing lembaga, menggunakan metode pembelajaran yang beragam, dan mendorong toleransi serta pemahaman antaragama. Pertanyaan nomor 2, jika Anda sebagai guru, langkah apa saja yang Anda lakukan untuk mengembangkan desain kurikulum PAI dengan pendekatan saintifik dan apa isi materi kurikulum tersebut? Sebagai guru, langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan desain pengembangan kurikulum PAI dengan pendekatan saintifik adalah yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Yang kedua, susun rencana pembelajaran mengikuti tahap pendekatan saintifik. Yang ketiga, tentukan materi pembelajaran yang mencakup ajaran agama Islam, nilai-nilai moral, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, gunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, penelitian, dan eksperimen. Dan yang kelima, memanfaatkan sumber belajar yang beragam seperti buku teks, multimedia, dan sumber daya online. Yang keenam, lakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran secara berkala. Pertanyaan nomor 3, uraikan bagaimana seharusnya guru mengajarkan moderasi beragama di sekolah dan tinjaulah langkah tersebut dengan teori Thomas Likona tersebut. Untuk mengajarkan moderasi beragama di sekolah, seorang guru dapat mengikuti beberapa langkah berikut. Ini yang mengacu dengan teori Thomas tentang pengembangan karakter. Yang pertama, memahami nilai-nilai agama untuk mengajarkan penghormatan terhadap keberagamaan. Yang kedua, membangun kesadaran multikultural yang menghargai keberagamaan agama. Dan yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang moderasi beragama untuk mencari pemahaman seimbang. Dan keempat,
mengajarkan keterampilan dialog dan empati untuk menghargai perspektif agama yang berbeda. Dan yang terakhir adalah mendorong tindakan nyata dalam menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.